Berawal dari satu penarikan motor, berakhir dengan 2 nyawa melayang dan malam panjang penuh api di jantung Kalibata. Inilah detik-detik kericuhan yang mengubah jalanan biasa menjadi lokasi tragedi. Kamis sore, 11 Desember 2025, kawasan Kalibata Raya, Jakarta masih terlihat normal. Arus kendaraan mengalir di depan TMP Kalibata. Pedagang berjajar, warga lalu lalang seperti hari lainnya, namun sekitar jam 15:30 WIB, ketenangan itu runtuh. Di area parkir depan TMP, 2 pria tergeletak bersimbah darah. Mereka diketahui sebagai mata elang agen lapangan penagih kendaraan bermotor. Tak lama setelah kejadian, laporan masuk ke layanan darurat Polri, Polsek Pancoran, bergerak ke lokasi dan menemukan kondisi yang mengenaskan. 1 korban dinyatakan meninggal dunia di tempat, sementara 1 lainnya kritis dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Budi Asih. Namun, beberapa waktu kemudian, korban kedua juga mengembuskan napas terakhir. Abang-abang senior, petir tolong. Adik-adik kita kena pukul dari massa di Kalibata. Di Rumah Sakit Budi Asih, abang-abang senior. Abang-abang senior, orang timur saya Jabodetabek, tolong merapat Budi Asih. Kejadian di depan makam pahlawan Kalibata. Saudara kita dikeroyok nih sampai hancur-hancur. Ini nih 2 orang. Bantu tangani nih. Woi, cepat tolong bantu dulu. Sabar, tenang biar. Satu orang yang ganti untuk omong Yang lain keluar urusan anak. Anak semua. Yang lain keluar semua. Semua keluar. Tolong bang. Ini udah digaris 1 jam lebih di Budi Asih bang. Iya. Tolong bang. Iya. Tolong. Abang-abang senior Indonesia Timur. Tolong. Kepolisian mengungkap, kedua korban berinisial MET dan NAT. Berdasarkan penyelidikan awal, keduanya sedang menjalankan tugas penarikan motor dari seseorang yang diduga menunggak cicilan. Situasi tiba-tiba berubah saat beberapa orang turun dari sebuah mobil dan melakukan pengeroyokan. Aksi singkat, namun brutal itu membuat kedua matel tak berdaya. Itu debt collector lah ya. Mereka melihat ada sepeda motor yang belum melunasi kreditnya, mau ditarik sama mereka. Pemilik motor tidak terima. Dia memanggil dia punya teman-teman. Datanglah teman-temannya itu datang, akhirnya yang 2 orang ini dikeroyok sampai mati. 1 mati di tempat, 1 mati di rumah sakit. Kematian 2 orang ini rupanya memicu reaksi berantai. Menjelang malam, sekitar pukul 19 WIB, massa mulai berdatangan ke sekitar TMP Kalibata. Suasana memanas, amarah tumpah ke jalanan. Kendaraan dirusak, lapak pedagang menjadi sasaran, dan api mulai menyala di beberapa titik. Polisi berusaha meredam keadaan. Sekitar jam 20:30 WIB, situasi sempat terkendali, namun ketegangan kembali muncul pukul 22 WIB saat massa kembali bertahan di lokasi. Aparat memperketat penjagaan karena kondisi dinilai rawan. Puncaknya terjadi menjelang tengah malam, sekitar jam 23:30 WIB, massa lain datang dari arah Rumah Sakit Budi Asih. Jumlah orang yang bertambah membuat situasi lepas kendali. Sebuah mobil kembali dibakar. Disusul kobaran api yang merembet ke ruko-ruko. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mencegah api meluas ke permukiman. Semua saya atas nama Panglima MK Indonesia tadi sore mendengar kabar tentang kematian saudara saya dari Indonesia Timur. Jadi saya malam ini di sini sebenarnya saya sudah siap lahir batin karena harga diri orang Indonesia Timur tidak bisa dibayar dengan apapun. Itu prinsip hidup saya, hidup kami. Maka pada kesempatan ini secara tegas saya minta kepada Kapolda Metro Jaya untuk segera 1/24 jam menangkap para pelaku. Ya. Apabila 1/24 jam Kapolda
tidak bisa menangkap para pelaku, maka kami akan melakukan upaya-upaya yang kami anggap bisa untuk memberikan rasa keadilan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Jujur, malam ini niatan kami mau melakukan penyerangan balik. Jujur, karena kami tidak terima saudara kami dibuat seperti binatang. Tidak ada sedikit pun rasa beri kemanusiaannya. Ya, kami orang Indonesia Timur ini diajarin tentang kasih, toleransi. Jangan ajarin kami tentang toleransi. Mantap betul. Ya, kami tidak mau hal ini terulang lagi. Ini sudah kesekian kalinya kami jadi korban. Dan saya minta, saya sebagai Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, kami terdiri dari Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, NTT, NTB, dan Bali. Kami ada 7 pulau besar dan 22 provinsi yang ada di ibu kota ini. Kami justru membantu dengan adanya rumah adat petir ini. Kami membantu aparat kepolisian, aparat keamanan, biar ibu kota ini aman. Saya satukan ini saudara-saudara saya yang waktu sekian puluh tahun lalu berterkotak-kotak. Kericuhan baru benar-benar meredah Jumat dini hari sekitar jam 1:17 WIB. Jalan Kalibata Raya yang sebelumnya dipenuhi asap dan puing pembakaran perlahan kembali lengang, menyisakan jejak kehancuran dan duka. Polda Metro Jaya menyatakan keprihatinan mendalam. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, serta mendampingi keluarga korban mulai dari penanganan medis, visum, hingga pemulangan jenazah. Kan masa sekarang udah pulang ya, udah ke rumah sakit, ke menjenguk korban ya, menjenguk jenazah ya, sepertinya di rumah duka di UKI. rumah duka UKI. Kita kan sudah berupaya dari pihak kepolisian kan menjaga warga ya, kita membarikade supaya jalan-jalan yang memasuki kompleks warga itu kita jaga ketat. Ternyata mereka memang kelompok itu ada yang tersebar, jadi ternyata kita fokus di tempat di warga, mereka ternyata membakar yang tempat yang tidak kita fokus, yang kita anggap aman sebenarnya. Tidak ada, kan kita yang paling utama kan jiwa ya, mengamankan jiwa, jangan sampai terjadi korban jiwa. Memang korban jiwa dulu baru korban harta benda ya. Nah, itu yang kita amankan, korban jiwa jangan sampai mereka masuk masa ini masuk ke dalam. Hingga kini, kasus ini masih diselidiki. Tragedi Kalibata menjadi pengingat pahit. Satu konflik di lapangan, jika tak terkendali, bisa berubah menjadi kerusuhan massal dan 2 nyawa harus dibayar mahal.